Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung mahasiswa sekalian pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang profesional di dalam menyusun perangkat pembelajaran yang efektif, sistematis, dan pasti sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Pada mata kuliah ini ada 7 topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama itu terkait dengan konsep dasar perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada topik pertama ini kita akan membahasnya selama 2 kali pertemuan. Pada materi pertama ada 4 subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah pengertian perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah landasan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan topik yang terakhir adalah studi kasus implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Adapun tugas akhir pada topik pertama ini adalah studi kasus terkait implementasi perencanaan pembelajaran di satuan pendidikan yang ada di daerah di sekitar kampus kita. Jadi mahasiswa akan diminta untuk ke sekolah-sekolah melihat bagaimana implementasi perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Apakah terimplementasi dengan baik atau tidak? Selanjutnya topik kedua kita akan membahas terkait dengan analisis kurikulum. Nah, pada topik ini kita juga akan mempelajarinya selama 2 pekan. Adapun materi yang akan kita pelajari pada topik ini antara lain, materi pada topik analisis kurikulum itu antara lain pengertian dan tujuan analisis kurikulum, hubungan analisis kurikulum dengan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian bagaimana perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta bagaimana perbedaan kurikulum Merdeka yang ada di SMA, SMK maupun di Madrasah Aliyah. Mengenai bentuk tugasnya, bentuk tugas pada topik ini itu dibagi menjadi 2, yaitu bentuk tugas formatif dan sumatif. Untuk tugas formatifnya kita akan menugaskan mahasiswa untuk ke sekolah melakukan wawancara dengan guru bahasa Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, untuk melihat bagaimana analisis kurikulum bahasa Indonesia khususnya di sekolah satuan pendidikan tempat mereka bertugas. Dan untuk tugas sumatifnya itu berupa soal pilihan ganda. Ya, selanjutnya materi topik ketiga yang akan kita bahas untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah perencanaan teori dan pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yang mana topik ini juga kita akan pelajari dalam 2 pekan atau 2 pertemuan. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah urgensi teori pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, teori dan prinsip perencanaan pembelajaran yang relevan. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk topik 4, topiknya adalah perencanaan media dan teknologi pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa materi juga yang akan dibahas pada topik ini, antara lain hakikat dan urgensi media serta teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian jenis, karakteristik, dan inovasi media pembelajaran bahasa Indonesia. Integrasi media dan teknologi sesuai dengan keterampilan berbahasa. Kemudian langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Kemudian perencanaan penggunaan teknologi dalam perangkat pembelajaran, dalam hal ini RPP ataupun modul ajar, serta contoh implementasi media dan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu semua materi yang akan kita pelajari pada topik keempat.
pada topik 4, pembahasan kita untuk kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia ini terkait perencanaan media dan teknologi pembelajaran bahasa Indonesia. Di topik kelima, kita akan membahas terkait perencanaan penilaian dan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk topik keenam, kita akan membahas terkait pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk topik ketujuh atau topik terakhir kita akan membahas terkait dengan evaluasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi pembelajaran kita untuk semester ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan LMS atau Learning Management System berupa Spada Indonesia, yang mana kalian semua bisa mengakses materi, kemudian diskusi dan tugas pada Spada Indonesia tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.